Halo semua, berjumpa kembali di channel Ian Sweetna. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah mengklik tombol subscribe. Bagi yang belum, silakan mengklik tombol subscribe di bawah dan mengaktifkan lonceng, karena dengan itu sobat semua sudah membantu saya untuk saya bisa berkembang dan bisa selalu mengupdate video-video terbaru seputar komputer, tips trik atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan teknologi. Oke, di sini di video ini nanti saya akan membahas tentang pengelolaan Google Classroom yang lengkap. Jadi saya membuat sebuah video yang lengkap di sini. Yang pertama nanti itu adalah membuat topik. Jadi saya anggap Bapak Ibu sudah membuat kelas dan sudah membuat pertemuan awal tentang perkenalan di kelas itu. Saya juga sudah membuat videonya. Itu ada videonya, saya sudah membuat di minggu yang lalu. Kemudian nanti setelah itu kita akan bahas tentang bagaimana kita menyampaikan materi ke siswa melalui menu yang sudah disediakan di Google Classroom. Kemudian pertanyaan, kemudian ada tugas, kuis, rubrik, kemudian nanti memeriksa, kemudian mengembalikannya ke siswa. Setelah itu nanti melihat hasil dari nilai kita dan menggunakan tugas untuk kelas lain. Jadi misalkan tugas yang sudah kita buat kita gunakan lagi. Oke, kita langsung saja kita praktekkan. Silakan Bapak Ibu buka Google Classroom-nya. Jadi di sini kebetulan saya sudah membuat ini di video terdahulu. Jadi saya buat tentang perkenalan, kemudian ini tentang tata tertib kelas. Jadi kelasnya saya menginginkan ada tata tertib yang harus ditaati. Kemudian sudah ada jadwal juga dan ada link absensi atau presensi yang akan digunakan. Nah, di sini nanti kita akan melakukan pengelolaan di tugas kelas. Nah, di sini kita akan melakukan pengelolaan. Akan bisa diklik ini. Nah, saya perkenalkan dulu bahwa ini adalah tampilan saya sebagai admin. Kemudian ini tampilan saya di HP ya. Ini di HP. Oke, muncul seperti ini. Jadi sama ya. Ini saya sebagai siswa. Ini sebagai siswa. Jadi saya lihat baru ada satu siswa yang masuk. Nah, di sini akan terlihat sama seperti yang ada di forum. Oke, di sini sama ya. Kemudian kita kembali dulu ini ya. Ya, kembalikan dulu. Nah, di sini nanti saya akan mengandalkan pengelolaan di sini. Kita akan mulai dengan yang pertama itu adalah membuat topik terlebih dahulu. Jadi kita ke tugas kelas. Di sini saya belum membuat apa-apa, saya belum tambahkan tugas ataupun materi ataupun juga pertanyaan belum saya tambahkan di sini. Nah, kita mulai dengan cara mengklik buat. Kemudian yang pertama kita buat di sini adalah topik. Nah, fungsi topik di sini nanti adalah untuk mengkelompokkan. Jadi kalau saya di sini membuat topiknya seperti ini. Kalau Bapak Ibu bisa membuat topik sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini saya misalkan saya buat topik. Nah, yang saya buat di sini di topik itu adalah pertemuan. Mungkin ada Bapak Ibu yang membuat di sini adalah per materi ya, mungkin per KD ya. Kalau saya di topik di sini saya buat per pertemuan. Jadi misalnya di pertemuan 1 kita bahas KD 1, di pertemuan 2 mungkin juga kita bisa bahas KD 2. Jadi kalau misalnya kita pakai KD, kalau menurut saya pakai KD, nanti akan membingungkan siswa juga nanti untuk pertemuannya yang satu mana, yang kedua mana gitu ya. Jadi di sini saya buat pertemuan ke-1. Oke, di pertemuan ke-1 di sini
baru nanti kita akan isi datanya di bawah ini. Nah, di sini juga bisa kita ganti nama, kemudian juga kita bisa salin link, atau juga bisa kita hapus ya. Nah, itu tidak kita lakukan dulu. Kemudian saya buat lagi di sini topik untuk pertemuan yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, ini ada informasi bahwa menarik lalu melepaskan tugas kelas. Ini juga bisa kita geser ke atas. Ini misalnya kita geser ke bawah lagi misalnya saya. Nah, seperti itu bisa ya. Gampang dia. Jadi yang di bawah ini nanti akan mengikuti. Atau juga ini bisa digeser ya. Ini dinaikkan, kemudian ini juga bisa diturunkan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya akan jadi topik sudah selesai ya. Jadi untuk membuat topik sudah selesai. Kemudian di sini saya akan lanjutkan sekarang ke menyampaikan materi. Jadi di saat kita menyampaikan materi sama seperti ini kita buat, kemudian kita buat materi. Nah, jadi kalau materi, kalau misalnya kita mau sampaikan per pertemuan itu boleh. Kalau saya biasanya tidak, materi saya biarkan secara umum dia ya, materinya umum, tidak dikelompokkan berdasarkan topik. Jadi misalkan di sini saya buatkan modul firewall itu misalkan ya. Kemudian di sini saya akan tambahkan file. Setelah itu kita upload filenya. Kita cari filenya berada di mana ya. Kalau saya simpan di ini materinya. Nah, ini misalkan firewall, berarti kita open. Nah, ini akan melakukan upload filenya. Kemudian untuk deskripsi juga silahkan diisi sesuai dengan keinginan. Kemudian di sini kita akan memposting ke siswa sesuai dengan pengaturan di sini juga bisa ya. Kalau saya tidak diisi apa-apa, tidak setting apa-apa lagi ya. Kemudian di sini ada posting. Kemudian di sini juga ada pengaturannya. Jika misalnya nanti ini materi ini kita mau langsung posting, klik langsung ini. Kalau misalnya kita mau menjadwalkan misalnya materi itu kita keluarkan, misalnya begini ya. Kalau posting itu langsung nanti akan masuk ke siswanya. Nah, di sini dia. Jadi ada informasi bahwa materi baru ya, itu ada modul firewall. Setelah ini diklik, ada materinya. Kemudian misalkan sekarang saya buat lagi materi. Kemudian materi ini saya buat misalnya presentasi firewall. Kemudian saya tambahkan lagi, tambahkan file. Kemudian di sini juga saya akan menguploadnya. Yang ini misalkan ya tentang firewall juga. Nah, di sini saya akan mencoba membuat ini terjadwal. Jadi saya jadwalkan, misalkan saya akan keluarkan ini tanggal 31 jam 8. Jadwalkan. Nah, jika ini dijadwalkan, maka di sini di siswanya tidak akan muncul materinya, dan di sini ada tanda belum aktif. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini juga hasil pengelompokannya ya yang membuat topik. Jadi kalau kita tidak isi topik, dia akan muncul di atas. Kalau misalnya kita buat topik, nanti akan muncul di bawah ini kalau kita pilih topiknya. Kemudian kita sudah memberikan materi. Nah, sekarang misalkan di pertemuan 1 saya akan buat pertanyaan, kemudian nanti juga akan membuat tugas.
Nah, di sini saya buat seperti ini. Yang pertama sama juga kita klik buat, kemudian pilih pertanyaan. Nah, pertanyaannya di sini kita langsung isi pertanyaan yang akan kita berikan. Misalkan kalau saya pertanyaan yang pertama itu, jelaskan pengertian firewall. Nah, di sini juga bisa mau ditambahkan file dan yang lain-lain juga bisa buat yang ini juga bisa. Itu tergantung dari Bapak Ibu. Jadi kalau saya biasanya adalah seperti ini. Jadi nanti siswa bisa kita berikan secara menggunakan jadwal jawaban singkat atau juga bisa pilihan ganda. Nah, saya untuk seperti ini saja. Kemudian masih sama juga di sini juga ada beberapa pengaturan, bisa langsung diposting ditanyakan, kemudian ada jadwalnya juga bisa seperti tadi. Kemudian simpan draft juga bisa. Kalau simpan draft ini artinya kita belum selesai mengisi, kemudian setelah itu kita simpan dulu belum diterbitkan, itu juga bisa ya. Selanjutnya kita akan setting. Nah, ini biarkan untuk semua siswa di kelas itu. Kemudian di sini poin. Jadi kalau misalnya nanti poin yang akan kita nilai itu ya, rentangnya ada sampai 100. Nah, di sini juga ada tenggat. Yang dimaksud dengan tenggat ini adalah waktu selesai. Kalau saya biasanya memberikan materi ke siswa itu karena siswa itu harus di rumah, ya. Jadi saya biasanya menggunakan pertanyaan ini untuk tanya jawab atau berdiskusi dengan siswanya. Jadi saya di hari ini anggaplah ya, ini tanggal 27 kan, tanggal 27, kemudian waktunya di sini saya biasanya kalau saya mengajar mulai jam 7.30 jam 9 ya, jam 9 sampai jam 15. Nah, kita mulai diskusi misalnya jam 9 di sini saya kasih tenggat waktu satu pertanyaan ini 30 menit. Mungkin siswa download lagi mencari ada masalah apa, saya berikan dia 09.30. Jadi dia akan standby di rumahnya dan berusaha untuk menjawab istilahnya tidak terlambat. Kemudian kita pilih topiknya misalkan pertemuan 1. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang harus dilakukan. Misalnya siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Jadi kalau saya hilangkan, karena nanti kalau misalnya kita kasih pertanyaan siswanya copy paste saja milik temannya langsung dijawab miliknya dia, kan itu gawat ya. Kemudian ingat ini dicentang, jika misalnya siswa merasa jawabannya ada yang salah, kata-katanya tidak benar, dia bisa mengeditnya. Kemudian karena ini sudah jam 9.30, misalkan ini sudah jam 9 pagi ya, jadi siswanya dapat waktu 30 menit untuk menjelaskan pengertian dari firewall. Setelah itu kita langsung tanyakan. Oke, sudah selesai. Nah, di sini tidak ada ya. Yang ada adalah di bawah. Ini dia ada di sini. Jadi di pertemuan 1. Nah, saya akan refresh. Nah, di sini ada muncul pertanyaan baru, jelaskan pengertian firewall. Nah, di sini nanti kalau diklik, nah, siswanya akan bisa menjawab. Nah, seperti ini. Dia melakukan atau mengetik ke sini jawabannya, kemudian dia akan menyerahkannya. Oke, gitu teknis untuk bertanya. Kemudian saya juga mengisi karena sudah misalkan anggaplah sudah jam 9.30, kemudian saya buat pertanyaan lagi, sebutkan fungsi firewall. Nah, sama juga di sini ada jawaban singkat, kemudian saya kasih tenggat lagi hari ini juga. Kemudian kalau tadi jam 9.30 saya kasih jam 10.00. Jadi biar siswanya itu berada di rumahnya ya, biar tidak siswanya kemana-mana, dia menunggu materi yang kita berikan.
yang menunggu diskusi yang kita berikan. Nah, itu teknis saya. Kemudian di sini saya pilih topiknya juga pertemuan 1. Kemudian ini saya hilangkan dan ini saya centang. Setelah itu saya tanyakan. Nah, kalau kita misalnya buat seperti ini, kembali di sini muncul ya. Otomatis siswanya akan ada pertanyaan masuk. Padahal saya misalnya masih jam 9.10. Jadi kalau bisa misalnya kita buat banyak pertanyaan tapi kita keluarkannya berselang waktu ya. Buat pertanyaan, anggaplah di sini misalkan kita buat manfaat ya. Manfaat firewall. Oke, masih jawaban singkat. Kemudian di sini nanti masih kita atur tenggat waktunya itu jam, kalau tadi jam 9.30, kalau sekarang misalnya jam 10.00. Setelah itu ini juga kita hilangkan. Nah, di sini saya isi waktu sekarang, jadwalkan. Nah, jadi tadi jam berapa? Jam 9.30 sampai jam 10, anggaplah ini jam 10.30. Jam 10.30 ya batas waktunya. Kemudian topiknya juga di pertemuan 1. Nah, baru di sini saya akan keluarkan, jadwalkan dia hari ini juga. Kemudian jamnya misalkan jam 10.00. Nah, seperti itu. Oke, di sini karena saya nggak bisa buat karena jam saya ini jam 10 malam ya. Jadi nggak bisa buat. Karena di sini harus dijadwalkan waktu yang akan datang. Oke, misalkan saya contohkan begini ya. Ini akan saya keluarkan anggaplah jam hari ini, tapi jam tenggat waktunya anggaplah jam 11 berarti 23 ya. Anggaplah seperti itu. Setelah itu saya akan jadwalkan. Ini saya akan keluarkan. Nah, saya akan keluarkan itu jam, misalnya jam 22.30 seperti itu. Yang penting tidak di bawah jam ini itu ya, jadwalkan. Oke, seperti ini ya. Jadi ini belum muncul ya. Nanti jam 22.30 otomatis nanti ini kan 22.09 ya. Jam 22.30 otomatis nanti akan muncul lagi di sini. Nah, akan muncul lagi satu dengan tenggat waktunya yang kita buat tadi. Ya, kita edit, coba kita edit. Oh, ini ada tenggat waktu ya. Di sini ada tenggat waktunya jam 23. Nah, seperti itu ya teknis kalau saya mengajar. Jadi saya standby on di rumah dengan waktu dan kita menyampaikan materi ke siswa itu melalui pertanyaan. Jadi kita diskusinya di sini. Oke, kalau misalnya kita nanti akan memberikan tugas. Nah, kita lanjut ke tugas ya. Jadi kita akan memberikan tugas. Misalnya waktunya masih lama, masih ada 4 jam pelajaran, kita akan memberikan tugas. Di pertemuan 1 juga sama, di sini kita bisa buat, kemudian kita pilih tugas. Oke. Jadi tugas yang kita buat di sini itu adalah anggaplah misalkan tugas firewall. Ini juga bisa diisi petunjuknya. Misalkan di sini jawab semua dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, masih sama juga di sini pengaturannya, ada poin, kemudian ada tenggat waktu. Ya, kemudian juga ada ya, tenggat waktunya juga sama, saya kasih anggaplah sampai jam 15 ya. Nah, misalkan anggaplah sini saya masih pagi ngajar ya. Kemudian topiknya juga saya pilih pertemuan 1. Nah, di sini nanti kita akan membuat tugas itu bisa langsung menggunakan tambah di sini ya, bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan dokumen. Kalau saya saranin sih kalau misalnya Anda membuat tugas
firewall yang seperti ini itu bisa dibuat dengan dokumen. Jangan kita buat menggunakan formulir. Kalau formulir lagi nanti kita dibawa ke formulir ya. Jadi kalau bisa sih kita buat di dokumen seperti ini. Kita klik dokumen. Ini kita ganti namanya. Kita ganti misalkan tugas firewall. Oke, ini kita klik kembali. Nah, di sini kita berikan di sini adalah sebutkan cara kerja firewall. Kemudian yang kedua misalnya kita siswa untuk jenis-jenis firewall seperti itu ya. Ini masih banyak lagi misalnya bisa diisi. Nah, di sini nanti karena kita isi seperti ini ya, jawaban. Kemudian di bawahnya juga jawaban. Oke, seperti itu. Jadi nanti ini kita bukan bagikan ya. Ini sudah kita buat seperti ini, kita sudah tersimpan ya. Di sini sudah ada otomatis tersimpan. Nah, jika sudah, kemudian di sini nanti akan ada informasi yang bisa kita berikan. Jadi yang pertama di sini siswa dapat mengedit file. Sebenarnya bukan itu yang kita berikan, tetapi yang kita berikan buat salinan untuk setiap siswa. Jadi maksud dari buat salinan untuk setiap siswa itu artinya nanti siswanya akan dapat kopian file kita. Jadi biasanya di sini kalau kita memberikan tugas berupa LKS, kalau seperti matematika itu bisa nanti kita berikan rumusnya, kemudian dia copy jawabannya dengan cara dia membuat di kertas, kemudian dipoto, kemudian dipaste di sini. Nanti saya akan buatkan video khusus untuk siswanya. Nah, kemudian sekarang jika udah ini dipilih, ini juga sudah kita lengkapi, kita akan tugaskan ke siswanya. Nah, sudah selesai, jadi dia tetap masuk di pertemuan satu ya. Jadi terkelompok dia otomatis. Oke, di sini sudah ada tugas. Jika ini diklik, nah di sini nanti akan ada beberapa informasi tentang tugas itu. Nah, kemudian di sini siswanya sudah mendapat salinan tugasnya ya. Ini ada salinan tugasnya. Siswa langsung mengerjakan tugasnya di sini. Ini dia diklik oleh siswa. Jadi dia akan membuka sebuah halaman baru. Nah, seperti ini. Jadi dia akan mengedit. Ini kita klik. Jadi siswanya akan membuka sebuah aplikasi dokumen. Oke, nanti ini saya akan buatkan video lagi satu khusus untuk siswa. Jadi bagaimana dia menjawab nanti. Nah, di sini nanti dia edit. Kemudian dia langsung mendapat kopian ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dia bisa menjawab di sini. Apabila ini dia enter. Oke. Misalnya saya jawab asal dulu ya. Dan enter, kemudian ini BBBB. Setelah itu dia centang, kemudian dia tutup. Oke. Kemudian dia back. Nah, dia sudah mengerjakan tugasnya tapi belum diserahkan. Oke, kemudian ini misalnya kita serahkan ya. Serahkan. Nah, seperti itu. Jadi dengan teknis ini berarti si siswa itu sudah mendapat kopian dari tugas kita. Oke, di sini saya akan contohkan membuat tugas menggunakan LKS yang Bapak Ibu miliki. Misalnya kita buat, kemudian kita pilih tugas. Kembali misalkan ini tugas 2. Kemudian kita bukan buat, kita pilih di sini ya. Yang kita pilih adalah tambahkan file.
Nah, misalkan di sini nanti Bapak Ibu sudah memiliki LKS di komputer Bapak Ibu, jadi kita upload ini ya. Ini LKS-nya. Kemudian saya open. Nih, kita upload. Setelah itu ingat di sini kita pilih buat salinan untuk setiap siswa. Karena tenggat waktunya misalnya sampai jam 15. Kemudian nanti topiknya misalnya dia masih di pertemuan 1. Setelah itu kita tugaskan. Nah, jika sudah kita tugaskan, kemudian nih siswa juga nanti akan muncul tugas 2 ini di sini ya, ini dia. Ini dibuka. Nah, siswanya ada filenya ini. Ini dia buka. Kemudian dia klik ini. Oke, dia akan terbuka aplikasi drive-nya. Nah, seperti ini dia. Oke, jadi siswa menerima juga ini. Kemudian ini dia edit. Nah, selanjutnya siswa bisa langsung mengerjakannya. Misalnya di sini ya. Teori dasar atom, dia langsung hilangkan titik-titiknya ini. Misalnya seperti itu. Kemudian dia menjawab langsung. Misalnya seperti itu ya. Saya acak saja dulu. Misalnya dia jawab lagi. Nah, misalnya di sini ada ya. Jadi dia jawab di sini. Jadi tanda titiknya dia hilangin. Kemudian juga ini dia hilangin. Nah, di sini misalnya dia buat. Kemudian di sini juga nanti dia buat juga. Misalnya seperti itu. Setelah itu misalnya di sini juga ini diedit. Jadi intinya kita lebih gampang ya. Jadi kita tidak membuat satu-satu. Jadi nanti siswanya seperti kita berikan sebuah lembaran fotokopi ya. Tinggal dia mengisinya saja. Setelah itu misal sudah terisi semua, siswanya centang. Selanjutnya dia kembali dulu. Tentunya di close. Kemudian dia kembali. Nah, kemudian dia menyerahkannya. Serahkan. Nah, nanti si guru itu juga akan membuka tugasnya. Kemudian siapa yang sudah menyerahkan. Nah, seperti ini. Nanti akan dilihat oleh gurunya atau diperiksa. Setelah itu nanti kan diberikan nilai ya. Nah, di sini juga bisa terlihat ini hasil dari siswa yang sudah diedit ya. Kita tidak buka, ini dia ya. Ini yang diedit oleh siswa tadi. Kemudian mana yang saya buat tadi? Yang ini dia. Ya. Jadi ini seperti siswanya ngumpul hasil fotokopian yang kita berikan. Oke, ini untuk melihat hasilnya dulu ya. Nanti untuk penilaiannya nanti saya jelaskan kembali. Oke, jadi saya kembali dulu ya. Jadi itu caranya membuat tugas. Bisa misalnya kita memberikan tugas berupa LKS yang sudah kita miliki, yang sudah kita buat, kemudian kita berikan ke siswanya seperti layaknya kita memberikan sebuah fotokopian. Oke, jadi untuk membuat tugas sudah, kemudian kita akan membuat kuis. Nah, sama seperti yang tadi. Kalau kita untuk membuat kuis, anggaplah sekarang di pertemuan kedua ya. Kita buat, kemudian kita tugas kuis. Nah, di sini anggaplah misalnya kuis pertama. Oke, di sini kita kasih petunjuk waktunya 30 menit seperti itu ya. Nah, nanti otomatis Google itu akan membuat sebuah kuis yang kosong. Nah, seperti ini. Kita edit. Nah, kita klik. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah ini kita lain kali saja ya.
Nah, ini adalah nama kuisnya di sini. Kemudian kita isi di sini pertanyaannya, seperti itu ya. Nah, soalnya seperti apa ya? Di sini kita bisa pilih. Kalau saya sih biasanya kuis itu saya buat pilihan ganda. Misalnya jawaban A, seperti jawaban A. Kemudian di bawahnya juga kita isi jawaban B. Kemudian kita isi jawaban C. Dan seterusnya sampai E ya. Nah, di sini nanti kita akan isi, wajib dia mengisi, dan jangan lupa juga mengklik untuk mengisi kunci jawabannya. Selesai. Nah, jadi itu dia. Udah, kemudian kita juga diminta nanti untuk juga memberikan poin. Jangan lupa di sini poinnya, misalkan anggaplah kalau kita 10 soal poinnya 10 misalnya, seperti itu ya. Biar jadi 100. Oke, ini ada poinnya. Itu tidak boleh dilupakan. Kemudian soal yang kedua, saya buat soal yang kedua. Jadi ini ada kata plus, ada plusnya di sini ya. Nah, ini untuk soal yang kedua. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di pertanyaan 2 di sini, anggaplah di sini adalah soal matematika ya. Kalau misalnya soal matematika, tentunya di sini nanti akan kita masukkan gambar. Nah, ini bisa kita klik. Anggaplah kita pilih cari, kita unggah gambarnya. Saya cari misalnya di picture ya. Oke, saya ambil contoh misalkan, oke, saya contohkan ini misalkan. Nah, seperti ini anggaplah contoh ya. Oke, di sini kita bisa dikosongin ya. Kemudian adalah gambar yang berikutnya, kita ambil misalkan ya. Nah, seperti ini contohnya ya, saya hanya mencontohkan saja. Nah, kemudian dan seterusnya. Kemudian kita juga isi wajib. Setelah itu kita tentukan kuncinya. Setelah itu kita tentukan poinnya, anggaplah misalnya 10 poin. Dan di sini kita isi opsi itu, misalkan kita kelihatan kan opsinya. Jadi ini kita bisa edit, misalnya itu Petri, misalkan apa identitasnya itu ya. Hanya di sini resi. Nah, seperti itu. Ini cuma identitas saja dia. Nah, setelah itu kita, ini jangan kita kirim ya, kita nggak usah kirim. Ini kita bisa tutup langsung, jadi dia sudah tersimpan. Setelah itu kita tentukan misalnya tenggat waktunya lah. Nah, misalnya minggu depan itu ya. Minggu depan berarti sini ya, tanggal 3 misalnya, seperti itu. Kita tenggatkan jam 10. Nah, kemudian topiknya di temuan kedua. Setelah itu kita tugaskan. Nah, seperti itu dia ya. Jadi akan ada di pertemuan kedua. Jadi untuk membuat quiz langkah-langkahnya. Nah, jadi untuk membuat quiz seperti itu langkahnya ya. Kemudian kita lanjut ke rubrik. Nah, sekarang kita akan membuat rubrik. Saya contohkan, kita akan memeriksa ini misalkan ya. Sebelum memeriksa tugas firewall ini, tentunya saya lihat dulu tugasnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita mau periksa hasil jawabannya, nah misalnya ini hasil jawabannya dia, kita mau periksa.
tentunya kita lebih bagus kalau menggunakan rubrik yang jadi disarankan oleh Bapak pengawasnya, harus ada rubrik ya. Nah, caranya kita kembali lagi ke tugasnya. Ini tugasnya, kemudian kita edit. Nah, di sini ada kata rubrik. Nah, untuk membuat rubrik ini kita klik, kemudian kita buat rubrik. Nah, di sini nanti kita akan diminta untuk mengisi judul kriteria. Jadi anggaplah kalau saya biasanya soal 1. Kemudian di soal 1 saya isi poinnya misalnya 1. Kalau dia menjawab 1. Kalau misalnya dia ini poinnya misalnya anggaplah 2, kalau dia menjawab 2, misalnya soal menyebutkan ya. Kemudian 3 misalnya menjawab 3. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi kriteria ini untuk soal 2. Nah, misalnya di soal 2 di sini saya contohkan, misalnya di soal 2 ini sama juga saya isikan misalnya penjelasan, nilainya saya buat rentang 10, misalnya saya kasih 5, saya kasih nilai 5, kemudian penjelasan lengkap, kemudian di sini 10 penjelasan lengkap dengan contohnya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian jika sudah, ingat rubrik ini harus dibuat betul-betul ya. Kalau misalnya nanti sudah proses pemeriksaan, ini tidak bisa diedit lagi. Kemudian saya simpan. Jika sudah kita simpan, baru kita akan coba memeriksa sekarang. Kita simpan dulu ya. Oke, nah itu teknisnya membuat rubrik. Jadi bisa kita buat, misalnya ada 10 soal ya, kita buat 10 kriteria. Nah, kemudian kita akan lanjut ke yang nomor 7 adalah memeriksa dan mengembalikan. Jadi saya akan contohkan memeriksa yang menggunakan rubrik ya. Kalau misalnya kita memeriksa yang tidak menggunakan rubrik, misalnya ini ya, jelaskan pengertian firewall. Nah, saya contohkan dulu. Anggaplah siswanya dia mengerjakan firewall ya, tugas firewall yang jelaskan firewall ini ya. Ini dia langsung ketik di sini, di sini ya. Oke, sorry, ini saya pakai HP ya. Misalnya seperti itu ya, biar nggak lama. Setelah itu siswanya mengklik serahkan. Jadi di sini nanti otomatis akan muncul. Jadi siswanya sudah menyelesaikan berapa, yang belum berapa. Ini diklik, kemudian di sini sudah ada kata diserahkan. Nah, di sini misalnya jawabannya terlihat di sini. Kemudian jika sudah, ini kan tanpa rubrik ya, ini tidak ada rubrik di sini. Misalnya isinya kita buat 80. Nah, seperti itu. Boleh ini kita periksa dulu semua yang ada di bawah. Ya, nanti akan disimpan secara draft dulu oleh Google. Jadi ini biarkan kita periksa dulu ke bawah, periksa sampai ini, kebetulan saya 1 orang ya, diperiksa ke bawah. Jika sudah semuanya diperiksa, kemudian kita centang ini, kemudian kita kembalikan. Ini juga bisa diisi komentar ya, misalnya selamat, terima kasih, dan apapun yang mungkin bisa memberikan feedback kepada siswa.
Nah, di sini nanti siswanya juga akan menerima informasi tentang ininya dia ya. Nah, di sini dia sudah mendapat nilainya. Jadi kalau misalnya belum kita serahkan kembalikan, nanti otomatis dia tidak akan terlihat nilainya, masih kosong, dianggap Bapak Ibu belum memeriksa nanti. Oh, kenapa belum diperiksa oleh Bapak Ibu gurunya, seperti itu. Oke, jadi itu cara memeriksa yang tidak menggunakan rubrik. Kemudian kita akan coba memeriksa yang menggunakan rubrik sekarang. Nah, misalnya begini. Di sini saya ambil tugas di pertemuan 1 masih. Oh ya, yang saya buat tadi adalah tugas 2 yang ada rubriknya ya. Ini rubriknya. Oke, saya contohkan aja yang tugas 2 ya. Jadi tugas 2 kita klik ini. Kemudian nah, otomatis nanti kalau ada rubriknya di bawah nilai itu akan ada seperti ini. Ini jawaban dari siswanya di sini. Kemudian di sini ada rubriknya. Ya, jadi kenapa kita perlu rubrik itu biar memudahkan, kita tidak usah menerka-nerka siswa itu jawab dapat nilainya berapa dan menghitungnya bagaimana ya. Jadi di sini otomatis si rubrik ini akan mengkalkulasi. Anggaplah seperti ini ya. Misalnya sudah kita periksa, sudah semuanya kita periksa, sudah kita baca, oh ternyata dia harusnya dapat nilai berapa ya. Misalkan anggaplah soal pertama, sini ada menjawab 3, menjawab 2, menjawab 1. Oh, dia menjawab 2 misalnya benarnya, dia akan dapat nilai 15,38. Kemudian yang soal nomor 2 misalnya dia jawabannya lengkap dengan contoh, kita pilih ini, otomatis dia akan mendapat nilai 92,31. Jadi Bapak Ibu nggak usah susah-susah mengkalkulasi nilainya, otomatis ada nilainya. Nah, jika sudah selesai memeriksa, kalau bisa langsung dikembalikan. Kemudian kita klik kembalikan. Nah, jadi otomatis nanti siswa di tugas yang kedua ya, tugas 2 tadi ya. Nah, di sini juga akan mendapat nilainya. Ini dari bawah ya. Nah, ini dia. Ini dia nilainya. Kemudian siswanya juga akan mendapat informasi tentang rubrik. Nah, ini tentang rubrik. Jadi dia menjawab katanya soal pertama yang kedua, kemudian soal 2-nya nanti siswanya itu penjelasannya lengkap dengan contoh, ini dia akan bisa melihat rubrik yang kita gunakan. Seperti itu. Oke, itu untuk memeriksa dan mengembalikan ke siswa terkait dengan yang dia buat. Jadi nilainya sudah kelihatan di siswanya. Oke, selanjutnya kita akan melihat hasil penilaian. Jadi kita lihat sekarang, kita kembali lagi ke IG dulu. Nah, di sini nanti kita akan lihat di nilai. Otomatis di sini nanti akan ada nilai yang sudah kita periksa ya. Yang sudah juga kita berikan ke siswanya. Ini belum kita nilai. Bukan belum kita nilai ya, tapi ini belum diginikan sama siswa, belum dijawab ya. Kalau yang ini sudah dijawab, kalau yang ini juga sudah dijawab, kalau yang ini sudah kita nilai, sudah kita kembalikan nilainya, sudah kita berikan nilai. Nah, jadi ini caranya melihat nilainya. Oke, kemudian sekarang kita lanjutkan bagaimana caranya kita melakukan atau mengunduh nilai yang sudah kita buat tadi. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada ya, ada menunya, di mana ya menunya ya, kita klik tugasnya, salah satu kita klik ya, tangkap tugas firewall kita klik. Kemudian di sini akan ada tanda ini ya, klik. Kemudian kita bisa salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Jadi semuanya akan masuk ke Google Spreadsheet. Kemudian dia akan membuka satu tab lagi dengan nilainya di sana. Oke, ini dia. Ini dia hasilnya. Jadi ini udah namanya, emailnya, kemudian ini ada tugas, belum ada nilainya, ini sudah ada nilainya. Jadi ini bisa kita copy ke dalam penilaian kita. Kemudian kita bisa download
kemudian kita jadikan Excel, dan kita simpan. Setelah itu kita buka. Oke, jadi ini dia hasilnya, sama dengan yang di Google Spreadsheet tadi. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang menggunakan tugas yang kita buat tadi di materi IAJ untuk TKJ 1, dan kita akan berikan kepada siswa yang TKJ 2. Oke, kita tutup ini dulu. Oke, kita kembali. Nah, jangan ke kelas ya, kita kembali yang di atas, kita klik. Nah, di sini kita buat, misalnya saya akan buat kelas untuk misalnya seperti itu, dan saya buat. Nah, ini dia kelasnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan salinan di kelas TKJ satunya dengan cara ini. Kita pilih gunakan kembali postingan. Nah, caranya di sini, nanti di sini akan muncul kelasnya, dulunya, kemudian materinya ada di sini. Dan di sini misalkan saya akan buka yang ini ya, AIJ TKJ 1. Kemudian saya akan gunakan ini satu-satu ya, misalnya selamat datang, kita gunakan kembali. Otomatis nanti muncul seperti ini ya. Ini kita ganti dengan TKJ 2, kemudian kita posting. Nah, nanti akan otomatis masuk di sini. Kemudian kita bisa gunakan lagi yang tata tertib, kita gunakan lagi. Nah, setelah itu kita posting. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan tugas. Nah, kita pilih tugas kelasnya, kemudian kita pilih buat, kemudian kita gunakan kembali postingan. Nah, ini sudah ada postingan yang sudah kita buat di kelas TKJ 1. Misalnya ini untuk modul, kita klik. Setelah itu kita gunakan, kemudian kita posting. Nah, muncul dia seperti ini. Kemudian kita buat lagi, kita gunakan lagi. Misalnya di sini kita buat untuk ya, misal kita pilih yang ini, kita gunakan. Nah, di sini juga ada topik, ada yang lain-lain, sudah ada seperti ini. Kita tinggal isi. Kita tinggal isi tenggat waktunya kapan, misalnya gitu ya. Setelah itu ditanyakan ke siswanya. Oke, gitu langkah-langkahnya. Jadi dari awal sampai akhir sudah saya jelaskan dengan jelas tentang bagaimana menggunakan Google Classroom ini untuk media pembelajaran jarak jauh kepada siswa di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, dan jika ada pertanyaan nanti silakan tulis di kolom komentar, kita bisa berdiskusi di sana. Dan jangan juga lupa untuk di-share ke teman-teman yang memerlukan. Mungkin ada teman Anda yang memerlukan media atau tata cara menggunakan Google Classroom yang lebih lengkap. Saya sudah buatkan videonya. Segitu mungkin dari saya untuk hari ini. Saya akan dicoba. Saya yakin pasti akan berhasil. Sampai jumpa di video saya berikutnya.